Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Berliana Zulfitri, NIM 20233011. Saya dari Prodi D3 Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang menu-menu yang ada pada tab Pack Layout di Microsoft Word. Sebelumnya saya akan share screen. Baiklah, ini merupakan tampilan untuk menu pada tab Pack Layout. Ini yang nampak itu kan? Kan nampak menolong yang macam itu. Betul, jangan. Dan di naste Ya dulu lama dengan manjan dia mungkin. Nak sejak nan mungkin tak terlalu apa pun ya nampak itu deh. kenapa? Nah, macam. Baik, kan? Tab Layout yaitu Tadi pegang di muka. jangan di muka. Tak nampak lagi kurang. Tinggal aja kan. Iya kan? Sambil nyala ya, Pak. Banyak anak tuh. Ini gitu deh. Nah, aman. Ikan tolong menggeser-geser nih, tolong jadi Pak. Tinggal anak keringnya. Iya. Baiklah, caranya yang kalian ini merupakan tampilan untuk menu Pack Layout pada Microsoft Word 2010. Itu ya. 2010 karena bacanya Enggak, kata-kata. itulah. Oh, ada Microsoft Word 2007 itu jadi 2000. Karena ini enggak terlalu beda tuh. Karena di laptop saya Microsoft Word 2000. Karena saya Microsoft yang saya gunakan yaitu Microsoft Word 2010. Bedanya tidak terlalu signifikan, hanya pada langsung aja lah. Ya, Aku potong aja ya. Baiklah, ini tampilan untuk menu pada tab Pack Layout. Di sini saya menggunakan Microsoft Word 2010 karena yang ada di laptop saya adalah Microsoft Word 2010. Perbedaannya tidak terlalu signifikan, hanya pada penggunaan warna dan juga hanya terdapat beberapa. Yang pertama, dalam tab Pack Layout ini merupakan tab yang digunakan untuk pengaturan tata letak data dokumen Word yang terdiri dari themes, pengaturan halaman, memberi warna background pada lembar kerja, mengatur spasi antar baris, dan mengatur paragraf serta membuat kolom pada teks. Dalam tab Pack Layout ini terdapat 5 menu. Yang pertama yaitu menu themes. Yang kedua yaitu menu Pack Setup. Yang ketiga yaitu menu Pack Background. Yang keempat yaitu menu paragraf. Dan yang kelima yaitu menu Arrange. Baiklah, saya akan mulai menjelaskan dari menu themes. Pada menu themes ini terdapat beberapa icon. Yang pertama, menu themes ini digunakan untuk mengubah tema atau tampilan lembar kerja dalam Microsoft Word
menjadi lebih menarik. Yang pertama itu themes. Menu ini berfungsi untuk mengubah tema atau tampilan pada lembar kerja. Di sini terdapat beberapa menu yang dapat terdapat beberapa macam tema yang dapat kita gunakan untuk membuat lembar kerja kita lebih menarik. Selanjutnya, di sini ada color. Color ini berfungsi untuk memberi warna pada tema yang telah diterapkan dalam lembar kerja. Di sini terdapat banyak jenis warna yang dapat digunakan. Selanjutnya yaitu font. Font ini digunakan untuk memilih jenis huruf yang akan digunakan pada lembar kerja. Seperti kita dapat menggunakan huruf Calibri. Di sini terdapat banyak jenis huruf yang dapat kita gunakan. Selanjutnya yaitu efek. Efek ini berfungsi untuk memilih efek dari tulisan yang kita gunakan. Sini terdapat beberapa efek yang dapat digunakan untuk menambah lembar kerja kita semakin lebih menarik. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada menu Page Setup. Dalam menu Page Setup ini terdapat beberapa icon yang dapat kita gunakan. Yang pertama yaitu margin. Margin ini berfungsi untuk menentukan ukuran lembar kerja kita. Di sini terdapat beberapa pilihan. Kita dapat memilih, misalnya kita menggunakan yang normal. Ini saya menggunakan yang normal. Atau kita bisa mengubah dengan jenis white. Jadi tampilannya seperti ini. Atau kita juga bisa mengubahnya menjadi moderate. Seperti ini. Atau kita juga bisa mengcustomnya sendiri. Kita bisa mengatur ukuran yang kita inginkan, seperti ukuran tepi atasnya kita ingin berapa, bagian kirinya dan bagian bawah dan juga kanan. Selanjutnya yaitu orientasi. Dalam submenu orientasi ini berfungsi untuk menentukan posisi kertas yang akan kita gunakan. Apakah kita akan menggunakan kertas dalam bentuk portrait atau landscape? Seperti ini. Saat ini saya sedang menggunakan jenis lembar kertas yaitu portrait. Kita akan mengubah ke dalam bentuk landscape. Jika bentuk landscape seperti ini. Selanjutnya yaitu icon size. Icon size ini digunakan untuk memilih ukuran dari lembaran kerja. Seperti kita bisa menggunakan letter, tabloid, legal, atau A3. Saat ini saya sedang menggunakan letter. Kita dapat mengubahnya ke dalam bentuk tabloid. Dia akan berubah menjadi besar. Atau kita bisa menggunakan A3, yang mana A3 ini pinggir tepinya menjadi lebih kecil. Atau kita bisa menggunakan A4, kertas seperti kertas yang biasa digunakan. Selanjutnya yaitu menu kolom. Kolom ini digunakan untuk membuat kolom pada lembar kerja Microsoft Word. Contohnya seperti ini. Kolom ini kita dapat memilih berapa kolom yang kita inginkan, misalnya 2. Lembar kerja kita akan terbentuk menjadi 2 kolom seperti ini, atau kita bisa mengubahnya menjadi 3. Atau juga kita bisa
customnya sendiri. Kita ingin berapa kolom? Bisa 5, bisa 2, bisa 3, atau 5. Seperti ini. Selanjutnya, kita masuk ke break. Break ini ada 2. Yang pertama yaitu pack break. Dan yang kedua yaitu section break. Pack break ini berguna untuk memisahkan halaman pertama dengan halaman selanjutnya, dan juga untuk berpindah ke halaman selanjutnya tanpa harus menekan enter. Contohnya seperti ini. Kita dapat langsung berpindah ke halaman selanjutnya, tanpa harus kita menekan enter. Kita dapat berpindah ke halaman ini. Atau kita juga bisa menggunakan section break. Section break ini berguna untuk membagi dan memformat dokumen sehingga bisa menjadi bab, subbab, dan juga untuk memformat header-footer. Seperti ini. Dia akan langsung berpindah. Saya akan kecilkan lembar kerja. Dia akan langsung berpindah ke halaman selanjutnya, tanpa kita harus menekan enter terlebih dahulu. Seperti ini. Kita letakkan kursor di sini. Lalu kita klik next page. Dia akan langsung berpindah ke halaman selanjutnya. Dalam pack break ini juga terdapat beberapa pilihan. Kita bisa memilih kolom, text wrapping, dan di section break juga terdapat beberapa pilihan. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada line number. Line number ini berfungsi untuk menampilkan pilihan pembuatan nomor pada halaman dokumen. Contohnya seperti ini. Kita bisa memilih non-continuous atau beberapa pilihan lain. Seperti ini. Ini akan langsung otomatis terberi huruf penomoran di sampingnya. Atau kita bisa memilih beberapa pilihan, atau kita bisa di sini, kita bisa melakukan pilihan di sini. Selanjutnya yaitu hyphenation. Hyphenation ini digunakan untuk menampilkan pilihan pembuatan pemecah kata apabila kata tersebut tidak cukup ditulis dalam garis. Kita bisa memilih beberapa jenis. Seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk kepada menu background. Dalam menu background ini berfungsi untuk mengatur latar belakang halaman file dokumen yang sedang digarap. Di sini terdapat beberapa icon. Yang pertama yaitu watermark. Watermark ini berfungsi untuk memberi tanda pada lembar kerja secara permanen guna untuk menandakan bahwa artikel asli milik kita. Seperti kita dapat menggunakan background seperti ini, atau seperti ini. Atau kita juga bisa melakukan custom, mengcustom watermark-nya sesuai yang kita inginkan.
Selanjutnya yaitu pack color. Pack color ini berfungsi untuk memberi warna pada lembar kerja Microsoft Word sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti ini. Kita bisa memilih warna sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya yaitu pack border. Pack border ini berfungsi untuk menambah garis tambahan pada lembar kerja atau memberi bingkai pada lembar kerja. Di sini kita dapat memilih jenis-jenis border yang kita gunakan, dapat kita gunakan. Seperti ini. Kita akan coba menggunakan ini. Dia akan memberi bingkai pada lembar kerja, sehingga lembar kerja kita menjadi lebih menarik. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada menu paragraf. Dalam menu paragraf ini terdapat beberapa pilihan. Yang pertama yaitu left. Left ini berfungsi untuk menggeser tulisan di lembar kerja Microsoft Word dari kiri ke kanan. Seperti ini. Dan ini juga ada menu right, yaitu berfungsi untuk menggeser tulisan pada lembar kerja ke kanan dan ke kiri halaman. Contohnya seperti ini. Dan selanjutnya yaitu ada icon before after. Before ini berfungsi untuk membuat jarak antara baris pertama dan baris kedua dan juga seterusnya. Seperti ini. Seperti ini. Dan juga after juga memiliki fungsi yang sama dengan before. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam menu arrange. Dalam menu arrange ini terdapat beberapa icon. Yang pertama yaitu position. Position ini berfungsi untuk mengatur posisi gambar dalam lembar kerja Microsoft Word. Contohnya seperti ini. Saya akan menggunakan contoh gambar berupa shape. Dan dengan menggunakan menu position ini, kita dapat mengatur letak dari gambar yang kita gunakan. Seperti ini. Dengan position, kita dapat mengatur letaknya seperti ini, atau di tengah bagian atas, atau juga di bawah, di tengah bagian bawah. Nah, seperti ini. Selanjutnya yaitu wrap text. Dengan wrap text ini juga memiliki fungsi yang sama dengan position. Namun di sini kita dapat memilih berbagai jenis seperti dengan bisa kita meletakkan gambar di belakang teks seperti ini. Seperti ini.
kita dapat meletakkan gambarnya di belakang teks. Selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam bring forward. Dengan bring forward ini, kita dapat, sebentar saya akan membuat gambar. Gambar ada gambarnya 2, seperti ini. Dengan bring forward ini, kita dapat mengubah letak dari gambar yang kita buat. Contohnya, kita dapat memindahkan gambar kotak ini ke depan. Dengan bring forward, kita dapat memindahkan gambar persegi ini ke depan. Nah, seperti ini. Atau mengubah kembali gambar lingkaran ke depan. Seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu send backward. Send backward ini memiliki fungsi yang sama dengan bring backward. Dia bisa memindahkan gambar yang di depan ke belakang. Seperti ini. Atau memindahkan kotak ini ke belakang. Selanjutnya yaitu selection pen. Dalam selection pen ini, kita dapat menggunakan gambar yang kita pilih tadi. Apabila kita tidak ingin menampilkan gambar oval ini, kita dapat meng-hide-nya seperti ini. Atau gambar kotak ini. Kita hide seperti ini. Atau kita dapat meng-hide semuanya. Seperti ini, kita dapat menekan tombol hide all. Atau kita dapat men-show all. Seperti ini. Itu untuk selection pane. Selanjutnya yaitu menu align. Menu align ini dapat digunakan untuk mengatur letak gambar, posisi objek yang sedang kita kerjakan. Seperti ini. Tapi dengan align ini, seperti ini, align right. Kita dapat memindahkan objek ini ke kanan ataupun ke kiri, namun dalam satu garis. Selanjutnya yaitu grup. Untuk grup ini, kita dapat menekan Shift terlebih dahulu, lalu mengklik kiri pada objek, memindahkannya ke objek yang satu lagi. Selanjutnya kita dapat menekan Shift, lalu mengklik kiri, dan memindahkannya di objek satu lagi. Maaf, sebentar. Caranya dengan menekan Shift dan mengklik kiri, lalu memindahkannya pada objek yang satu lagi.
Selanjutnya yaitu menu rotate. Dalam menu rotate ini berfungsi untuk mengatur gambar dengan cara memutar gambar sesuai yang kita inginkan. Contohnya seperti ini. Kita akan mencobakannya pada kotak. Kita dapat memutar seperti ini. Atau seperti ini. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya jelaskan mengenai tab Pack Layout di Microsoft Word. Apabila ada salah dan janggal, saya mohon maaf dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.